Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi. Perkenalkan, nama saya Herva Zevanyasari dari 12 IPA 5 nomor 15. Dan melalui video pada kali ini, saya akan melaksanakan ujian praktik saya. Soekarno, tonggak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno, atau yang juga dikenal dengan nama Bung Karno, adalah presiden pertama bangsa Indonesia yang juga merupakan salah satu pejuang nasionalisme sejak zaman kolonialisme Belanda. Beliau memulai karirnya melalui organisasi pertamanya, yaitu Trikoro-Darmo di bawah pengawasan Budi Utomo. Seiring berjalannya waktu, rasa kecintaan Soekarno terhadap bangsa Indonesia dan pengharapannya untuk merdeka semakin meningkat, sehingga ia menjadi salah satu pahlawan dalam peristiwa proklamasi. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah peristiwa yang mudah untuk dilaksanakan. Terjadi banyak pergolakan dan juga perjuangan untuk melaluinya. Diawali dari tersebarnya berita kekalahan Jepang atas pasukan sekutu, membuka mata para golongan muda untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya, sebelum Indonesia dijajah kembali oleh Belanda. Berbeda dengan pendapat dari golongan tua yang menginginkan proklamasi dijalankan sesuai dengan arahan Jepang pada diskusi sebelumnya. Hal ini membuat para golongan muda bertindak gegabah dan langsung menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, bertujuan untuk membahas mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Soekarno-Hatta sepakat dengan golongan muda untuk melaksanakan proklamasi keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada pagi dini hari, Soekarno-Hatta beserta yang lainnya menuju ke kediaman Jenderal Terauchi untuk melaksanakan semua persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, teks proklamasi dirumuskan oleh Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Soekarno yang menuliskan teks proklamasi pada secari kertas. Setelah selesai, terdapat Sayuti Melik yang juga mengetik teks proklamasi. Yang lainnya juga terdapat Ibu Fatmawati yang menjahit bendera Indonesia yang pertama. Terakhir, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia sesuai usulan Soekarni. Setelah seluruh persiapan diselesaikan, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta untuk melaksanakan proklamasi di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Menteng, pada pukul 10 pagi. Berita ini sebelumnya telah disebarkan oleh Kantor Berita Damai dan Harian Asia Raya, sehingga terdapat beberapa rakyat yang datang ke kediaman Soekarno untuk menyaksikan peristiwa bersejarah ini dengan upacara kemerdekaan dan pembacaan teks proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi ini tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kontribusi Soekarno. Soekarno dengan jiwa nasionalismenya yang tinggi, sifat perjuangan dan usahanya yang begitu pantang menyerah, serta kecerdasannya yang membawa bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Sehingga hal ini patut kita teladani sebagai masyarakat Indonesia yang sekarang, bahwa kita juga harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan kita juga harus membela negara kita. Walaupun kita tidak lagi dijajah, tetapi kita bisa membela negara kita melalui perjuangan budaya, tidak bersifat kebarat-baratan, dan kita juga dapat membanggakan produk Indonesia serta mencintainya. Sekian dari saya, terima kasih.